Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja sambil menikmati minuman dan cemilan yang lezat. Sementara di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi taman bermain, rumah-rumah yang tentram, dekat persahabatan dan persaudaraan. Aku mendapat perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu yang tak digunakan lagi dan memintanya. Aku beruntung, Pak Nyoman, seorang nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal membawa perahu ini hingga ke tempat ini. Dengan perahu ini, maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Mei, akan pergi jauh. Jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, di mana teman-temanku itu? Mengapa sekarang aku sendirian? Pelan-pelan, kalian pasti akan mengenal mereka. Aku tahu, aku memang bukan teman yang asik. Aku introvert, kutu buku, tak pernah update soal hal-hal kekinian yang mungkin menjadi kebiasaan kalian di kampung Maya. Oleh karenanya, aku menyisir ke daerah pantai ini. Sehingga aku menemukan sebuah ide sederhana, yaitu membuat perahu persaudaraan. Ketika perahu ini kutampilkan di sosial media dan mengajak siapa saja yang ingin berlayar denganku, tapi kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Heh, makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa sudah tak waras dengan hidupku ini. Untunglah, pada suatu malam teman-temanku datang. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana. Bermula dari aku yang suka memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul terhadap anak-anak korban perang di Gaza.
Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan memikirkan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan ke seluruh akun media sosial. Dari situ, kita bisa mendapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Semuanya sudah kulakukan. Sebisaku. Lihat, di perahu ini sudah kami kemas seluruhnya. Surat-surat saja, sepenggal doa dari kuil, pura, dan gereja. Apa saja kami kumpulkan hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukannya sebagai ungkapan rasa cinta. Mungkin kami hanya seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu akan lenyap di hadapan kobaran api. Tapi hanya itu. Dan dengan cara itu yang bisa kami lakukan untuk mengatakan cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati di Gaza. Mada, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Bagian-bagian yang sudah rapuh sudah kutampal dengan lem dana. Joshua, Kristi, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah kulakukan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan ini sisanya akan kita bawa bersama perahu ini. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu. Aku kira kita sudah tak membutuhkannya lagi. Butet! Horesba! Rindu kali aku dengan kau. Lama tak dengar kau bernyanyi. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Sinanggar tulo, atulo. Aduh. Butet? Mada? Joshua? Kalian kemana? Suara apa ini? Melin? Ada apa? Kau tak jadi ikut dengan kami? Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Apa? Made? Dia mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan, Pak Nyoman. Ya, Pak Nyoman yang memberikan perahu ini kepadaku. Sedangkan Butet juga sudah tidak ada.
dia menjadi korban perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun. Keduanya kukenal dalam Olimpiade Matematika. Setelah 1 tahun mereka kembali ke negerinya, aku sempat melihat keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam reruntuhan gedung karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin takkan pernah kalian kenal atau kalian anggap ada. Tapi bagiku, mereka selalu hidup dalam benakku, dalam hatiku. Aku sangat-sangat ingin ada untuk saudara-saudaraku di sana. Oleh karenanya, setiap hari sepulang sekolah atau bahkan di hari libur seperti ini, aku mendatangi perahu ini, mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di sana. Kadang seharian aku membayangkan mereka tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Hari ini sudah kutuliskan surat terakhirku untuk mereka. Setelah itu, perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa menopang tubuh-tubuh saudaraku yang terkapar di kota-kota yang habis terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar aku bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut yang kelaparan di bumimu yang penuh angkara. Apa? Kalian menanyakan siapa aku? Namaku Nusan